Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga kalian sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, Ibu Neneng Nurhati. Insyaallah akan mengajarkan kalian pelajaran kimia. Dan hari ini pelajarannya tentang materi dan perubahannya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, silahkan Anda mempersiapkan diri Anda untuk menyimak dengan baik dan seksama. Baiklah anak-anakku, kita mulai pembelajarannya ya, tentang materi dan perubahannya. Oke. Kita sering memperhatikan tentunya barang-barang yang ada di sekitar kita, misal ya, yang gampang, balok es ya, balok es, dia dingin, terus wujudnya padat begitu ya. Terus larutan cair misalkan larutan gula, sirup dan sebagainya. Terus udara dalam balon. Nah, ini adalah contoh dari materi. Jadi materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang itu dikatakan dengan materi. Materi wujudnya apa saja tadi ya? Wujudnya padat seperti balok es, cair seperti larutan gula, lalu gas seperti udara di dalam balon. Bagaimana selanjutnya sifat materi? Ada sifat fisika, ini berhubungan dengan sesuatu yang diamati secara fisik oleh panca indera seperti warna, bau, dan rasa ya. Misalkan ini benda, ini penghapus, warnanya merah, ada bau permennya gitu kan, dirasakan keset-keset gimana gitu ya kalau dijilat. Nah itu sifat secara fisika. Lalu sifat kimia, ada sifat yang dapat diamati oleh materi tersebut saat materi tersebut mengalami perubahan reaksi, tentunya reaksi kimia ya, seperti kereaktifan, berkarat, mudah terbakar, mengendap, membusuk, dan adanya gelembung. Materi mengalami perubahan. Yang pertama perubahan fisika, perubahan bentuk dan perubahan wujud. Perubahan bentuk, contohnya ini asbak yang asalnya kayu berubah bentuk menjadi asbak. Perubahan wujud, contohnya es batu menjadi air, atau sebaliknya air menjadi es batu, atau perubahan wujud peristiwa lainnya. Yang kedua perubahan kimia, contohnya kertas yang terbakar. Kertas yang terbakar terjadi perubahan kimia, dia berubah menjadi zat lain. Apa cirinya berubah menjadi zat lain? Dihasilkannya gas, adanya perubahan warna, adanya perubahan suhu, dan adanya dihasilkan endapan. Ada di salah satu peristiwa yang mengalami dua-duanya, perubahan fisika dan perubahan kimia. Contohnya pada lilin menyala. Lilin yang meleleh dari padatan menjadi cairan, ini adalah perubahan fisika. Ada lilin yang habis terbakar, itu adalah perubahan secara kimia ya. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerti mana perubahan kimia dan mana perubahan fisika. Jadi anak-anak, perubahan fisika yaitu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Dia hanya berubah bentuk dan wujudnya saja, tadi seperti es menjadi air, air menjadi uap air, itu hanya berubah wujudnya saja. Atau tadi perubahan bentuk dari kayu menjadi asbak ya. Atau misalkan kayu menjadi kursi, menjadi papan, menjadi meja, dan seterusnya. Kalau perubahan kimia itu perubahan karena reaksi kimia itu menghasilkan materi baru atau zat baru. Misalkan seperti tadi, kertas berubah menjadi
abu, bersih berkarat, nasi basi, pasti banyak lagi contoh yang lainnya ya yang ada di sekitar kalian. Nah, bagaimana pengelompokan dari materi ya? Materi itu dikelompokkan menjadi 3, ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Apa itu unsur? Unsur zat tunggal yang tidak bisa dibagi lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Misalkan oksigen ingin dirubah menjadi zat lain di lab ya dengan reaksi biasa, itu tidak bisa ya, kecuali reaksinya yang luar biasa, misalkan reaksi radioaktif, itu bisa. Tapi kalau dengan reaksi biasa unsur itu tidak bisa berubah. Nah, kalau senyawa itu gabungan 2 unsur atau lebih yang sifat penyusunnya sudah hilang menjadi sifat yang baru ya. Nah, contohnya garam dapur atau rumusnya NaCl itu gabungan dari natrium dengan klorin. Natrium itu sifatnya logam reaktif dan klorin itu beracun. Tetapi sifat itu akan hilang. Sifat klorin hilang, sifat natrium hilang ketika berubah menjadi senyawa yang bernama natrium klorida. Tidak ada lagi sifat klorin yang beracun dan natrium yang reaktif. Justru natrium klorida itu bisa kita gunakan sehari-hari untuk memasak. Kalau campuran itu gabungan dari senyawa atau unsur ya yang reaksinya secara fisik. Nah, itu terus komposisinya itu sembarang atau tidak tentu. Campuran yang serba sama disebut homogen. Kalau yang terlihat perbedaannya itu namanya heterogen. Ada yang istilah koloid, heterogen itu ada yang istilah suspensi. Nah, bagaimana perbedaan campuran dan senyawa? Kita urutkan ya, ini saya urutkan 1 sampai 5. Yang pertama, kalau campuran itu terbentuk tanpa melalui reaksi kimia. Kalau senyawa terbentuk dengan melalui reaksi kimia. Kedua, perbandingan massa unsur dan senyawa tidak tetap. Ya, perbandingan massa dan senyawa yang menyusunnya itu tidak tetap. Kalau senyawa perbandingan massa unsur penyusunnya itu tetap. Yang ketiga, tersusun dari beberapa unsur dan beberapa senyawa kalau campuran. Kalau senyawa hanya disusun oleh beberapa unsur saja. Yang keempat, sifat komponen penyusun campuran sesuai dengan sifat masing-masing tadi ya. Kalau kita membuat campuran sambal misalkan ya, ada sambal terasi dengan sambal yang tidak pakai terasi itu akan berbeda, akan terasa bedanya ya, karena sifat terasi itu akan ada muncul di sambal tersebut. Atau misalkan sambal muncang dengan sambal yang tidak pakai muncang, sambal muncang akan terasa muncangnya dengan sambal yang tidak pakai muncang, karena campuran itu sifat penyusunnya itu masih ada. Sedangkan kalau senyawa tadi berbeda dengan sifat penyusunnya ya, itu menjadi sifat yang baru. Yang kelima, bagaimana memisahkannya? Campuran pemisahannya melalui proses fisika ya. Sedangkan kalau senyawa melalui proses kimia, komponen penyusun senyawa itu dapat dipisahkan. Oke, itu perbedaan campuran dan senyawa. Baiklah anak-anakku yang ada di rumah, setelah kalian tadi menyimak tentang materi dan perubahannya, silahkan Anda kerjakan latihan soal ya. Hanya 3 soal saja. Yang pertama soalnya, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dengan dari materi ya, seperti air, nasi, pakaian, udara yang kita hirup. Coba jelaskan menurut kamu apa yang dimaksud dengan materi. Soal yang kedua, kacang kedelai bisa berubah menjadi tahu dan tempe. Nah, perubahan apa yang terjadi pada pembuatan tahu dan tempe tersebut? Tolong jelaskan dengan baik.
Soal yang ketiga, di sekitar rumah kita ada besi, garam dapur, dan dinding rumah. Nah, coba jelaskan mana yang termasuk unsur, senyawa, dan campuran. Lalu setelah itu berikan alasannya kenapa ini termasuk unsur, ini termasuk senyawa, atau ini termasuk campuran. Nah, Ibu tunggu jawaban kalian di email Ibu ya. Silahkan kirim ke email Ibu di alamat nengneti49@gmail.com. Anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini pembelajaran dengan Ibu hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kalian mendapatkan rezeki ilmu dan rezeki kepahaman. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.